Anda masih bersama kami di kabar utama pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjenguk para korban ledakan di SMA Negeri 72 yang masih menjalani perawatan medis. Bang Dul, sapaan akrab Rano Karno, mengunjungi satu persatu siswa dan guru yang masih opname di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ia juga berbincang dan memberi semangat kepada para korban serta orang tua mereka. Saat ini, kondisi luka-luka para korban sudah mulai pulih, menyisakan keluhan gangguan pendengaran. Setelah itu, Rano Karno melanjutkan kunjungan pada para korban yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi. Setelah insiden ini, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di lingkungan sekolah dan memperkuat prosedur keselamatan di sekolah-sekolah. Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas utama kami. Kepada para siswa yang menjadi korban, tetaplah semangat. Kami semua mendoakan kesembuhan dan akan mendampingi hingga proses pemulihan tuntas. Lalu seperti apa kondisi terbaru korban ledakan yang masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta? Kita terhubung dengan reporter TV One Jasmine Rahmadi. Jasmine, seperti apa update informasi terbaru dari sana? Apakah kondisi korban sudah mulai membaik? Ya, selamat malam Laura dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini kami kembali mengabarkan dari RS Yarsi, Jakarta Pusat yang merupakan salah satu rumah sakit tempat dirawatnya korban ledakan SMA Negeri 72 di mana terdapat total 16 korban yang dirawat di RS Yarsi saat ini. Dan memang untuk aktivitas terakhir di RS Yarsi memang tadi ada kunjungan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang tiba di RS Yarsi sekitar pukul 18.57 waktu Indonesia Barat. Lalu tadi Rano Karno ini langsung menjenguk pasien ataupun korban dari ledakan di SMA Negeri 72. Pertama ke lantai 6 rumah sakit untuk melihat keadaan satu pasien yang masih dalam keadaan emergensi begitu dan besok akan dilakukan operasi lanjutan, lalu ke lantai 11 rumah sakit untuk menjenguk pasien lainnya yang saat ini juga sedang menjalani perawatan intensif karena mengalami gangguan pendengaran ataupun hearing loss. Setelah 30 menit melakukan penjengukan tersebut, Laura dan juga pemirsa, lalu Rano Karno memberikan pernyataan kepada awak media, di mana dalam pernyataan tersebut Rano Karno ini tentunya menyampaikan rasa prihatin kepada para siswa, lalu juga tenaga pendidikan serta juga orang tua dari korban yang terdampak dari ledakan di SMA Negeri 72 tersebut. Rano Karno pun juga berdoa bahwa para siswa yang menjadi korban ledakan di SMA Negeri 72 ini bisa segera pulih dan juga beraktivitas kembali seperti sedia kala. Selain itu tadi Rano Karno juga mengapresiasi Rumah Sakit Yarsi yang memberikan penanganan secara cepat dan juga tanggap begitu kepada para korban ledakan SMA Negeri 72, dan sekali lagi Rano Karno juga menegaskan komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk menanggung biaya perawatan dari seluruh korban ledakan SMA Negeri 72. Tidak hanya itu, Laura dan juga pemirsa, tadi Rano Karno juga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta ini akan terus mengevaluasi prosedur keamanan di sekolah-sekolah di wilayah DKI Jakarta untuk memastikan keselamatan dari para siswa dan juga guru begitu, sehingga dikatakan oleh Rano Karno bahwa para orang tua siswa ini diharapkan untuk tidak khawatir dan juga tetap tenang karena keselamatan dari para siswa ini akan menjadi prioritas dari Pemprov DKI Jakarta. Selain itu juga diminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Laura, dapat kami informasikan pula bahwa tadi dikatakan besok
proses belajar mengajar di SMA Negeri 72 ini akan kembali dilanjutkan, namun akan dilakukan secara online ataupun daring. Sementara itu untuk polis line ataupun garis polisi yang tadinya diletakkan di sekitar SMA Negeri 72 ini juga sudah dicopot begitu, sehingga aktivitas bisa sudah kembali dilakukan di TKP ataupun di SMA Negeri 72. Tadi kunjungan dari Rano Karno juga didampingi langsung oleh Direktur Medis RSYRC, yakni adalah Muhammadi, yang mengatakan bahwa benar saat ini terdapat total 16 pasien yang dirawat di RSYRC merupakan korban ledakan dari SMA Negeri 72, di mana sebagian besar dari 16 pasien tersebut ini mengalami gangguan pendengaran ataupun hearing loss, sementara satu pasien ini masih dalam keadaan emergensi dan besok ini akan dilakukan prosedur operasi kedua, di mana prosedur operasi kedua ini bertujuan untuk mengoperasi bagian luka bakar dari korban tersebut. Ini merupakan operasi kedua sekali lagi karena sebelumnya juga sudah dilakukan operasi untuk bagian limpa dari korban tersebut, dan tadi dikatakan juga oleh Muhammadi bahwa operasi terhadap luka bakar ini biasanya tidak dilakukan sekali saja, Laura dan juga pemirsa, artinya nanti ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan operasi kembali karena biasanya untuk operasi luka bakar ini dilakukan sebanyak 2 sampai 4 kali. Jika ditotalkan terdapat sebanyak 19 korban dari kebakaran di SMA Negeri 72 yang mengalami atau dirawat di RSYRC Jakarta Pusat, namun 3 diantaranya ini sudah dinyatakan boleh pulang karena pada saat itu hanya dinyatakan akan rawat jalan saja, sementara 1 ini sekali lagi akan menjalani operasi pada besok hari, dan selebihnya ini mengalami hearing loss ataupun masalah pada pendengaran. Kami akan terus memantau situasi di RSYRC Jakarta Pusat. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Laura. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Jasmine Rahmadi, mengabarkan langsung dari Rumah Sakit TRC Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.